belajar menyerah kepada Tuhan. Dalam kehidupan, kata menyerah seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita diajarkan untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Namun dalam kehidupan rohani, ada satu jenis penyerahan yang justru menjadi kunci kemenangan, menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ini adalah tindakan iman, bukan tanda kekalahan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada pengertian sendiri. Namun kenyataannya, kita seringkali merasa lebih tahu apa yang terbaik. Kita ingin mengontrol situasi, menentukan jalan, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan, kita menjadi gelisah, takut, dan lelah. Mengapa? Karena kita mencoba memikul sesuatu yang sebenarnya bukan bagian kita. Menyerah kepada Tuhan berarti kita melepaskan beban itu. Kita berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup mengendalikan semuanya. Aku percaya Engkau yang memegang hidupku." Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Tuhan tidak meminta kita memikul kekhawatiran sendirian. Ia mengundang kita untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Namun seringkali kita sulit melakukannya, karena kita takut kehilangan kendali. Padahal kebenarannya, kita tidak pernah benar-benar memegang kendali. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Menyerah kepada Tuhan juga berarti menerima kehendak-Nya, meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ini bukan hal yang mudah, karena kita harus merelakan apa yang kita harapkan dan percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik. Yesus sendiri memberi teladan dalam Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Dalam doa ini, Yesus menunjukkan penyerahan yang sempurna. Ia jujur menyampaikan keinginannya, tetapi pada akhirnya ia memilih tunduk pada kehendak Bapa. Inilah sikap hati yang perlu kita miliki. Kita boleh berdoa, boleh menyampaikan keinginan kita, tetapi kita juga harus siap berkata, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Menyerah kepada Tuhan bukan berarti hidup kita menjadi pasif. Justru sebaliknya, kita tetap melangkah, tetapi dengan hati yang berserah. Kita bekerja, tetapi tidak diliputi kecemasan. Kita berusaha, tetapi tidak memaksakan hasil. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Perhatikan, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, hasilnya adalah damai sejahtera. Damai yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi berasal dari Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang memegang sesuatu terlalu erat, rencana, keinginan, masalah, atau kekhawatiran. Kita lelah karena mencoba mengendalikan semuanya. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk belajar menyerah, melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan mempercayakan semuanya kepadanya. Menyerah kepada Tuhan bukan berarti kita kalah, tetapi justru disitulah kita menemukan kekuatan yang sejati. Karena ketika kita lemah, Tuhan menjadi kuat di dalam kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Hari ini, mari kita belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan penuh kepercayaan. Karena kita tahu, hidup yang diserahkan kepada Tuhan adalah hidup yang berada di tangan yang tepat. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala beban yang kami pikul.
Kami mengakui bahwa kami sering mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami memilih untuk menyerah kepadamu. Kami menyerahkan kekhawatiran, rencana, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu dan hidup dalam kehendak-Mu. Berikan kami damai sejahtera yang hanya Engkau yang bisa berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak yang dikuatkan melalui firman Tuhan.